Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita kembali mengupdate progres terkini proses pencabutan seatbelt di inlet Sodetan Kali Ciliwung. Sebelum kita ke sana, kita jalan-jalan dulu melihat aliran air di Kali Ciliwung. Dan di sisi kanan ini kita lihat masih ada sedimentasi yang cukup banyak. Dan sepertinya aliran Kali Ciliwung ini sedang naik ya teman-teman. Dan yes, ini sedimentasi di sisi kanan ini banyak sekali ya, sampai dijadikan tempat parkir. Wow, sangat berani sekali ya warga sekitar sini. Atau nggak takut apa ya dihantam kendaraannya dengan air Kali Ciliwung ini. Dan sepertinya di sisi kiri ini belum selesai ya normalisasinya ataupun pembuatan tanggul di sungai ini, baru di sisi kanan. Dan di sisi kiri ini pun paling yang di situ ya terpotong sama tempat parkir warga di sungai ini. Dan saya yakin jika ada normalisasi ini, rumah-rumah yang di sisi kiri ini pasti akan terkena ya, karena sangat menjuruk sekali ataupun menjorok sekali menuju ke sisi pinggir dari Kali Ciliwung ini teman-teman. Karena kita ketahui sebenarnya sebadan sungai itu ada sekitar 10-15 meter yang tidak boleh dibangun ya, tetapi ini sepertinya betul-betul di pinggir sungai rumahnya. aduh sangat bahaya sekali. Oke, kita menuju ke sisi inletnya. Dan di sini kita lihat masih ada ekskavator vibro bersama mobil, ataupun bukan mobil, sama tongkangnya masih menunggu arahan selanjutnya. Tetapi sebelum kita ke sana, kita melihat dulu di sisi kiri bawah. Dan yes, ini sudah banyak sekali seatbelt yang terlepas. Dan jalur inspeksinya pun itu di atas sudah jadi, tinggal dikasih pengerasan aja ataupun dicor ya, sehingga mempermudah ataupun memperhalus suasana di jalur inlet ini. Dan ya, ini di sisi kiri ini masih tertinggal satu kalau kita lihat ya di sisi inletnya. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama operatornya, dan kata operatornya ini bukan satu mas, masih ada 11. Masih ada 11 yang tertanam di tempat ini, cuma dia tertutupi oleh luapan air Kali Ciliwung. Andai luapan ini tidak terjadi, maka akan terlihat seatbelt bajanya ini di depan kita. Dan sepertinya operatornya lagi bersantai ya, sambil menunggu arahan selanjut dari pimpinan pastinya. Dan yes, di depan kita ini ada semacam tumpukan sampah masyarakat yang membuang sampah di tempat ini. Ya Allah, memang ada beberapa warga ya yang menjadikan sungai itu sebagai tempat sampah mereka. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah OTT warga di sini di Kali Ciliwung. Dia membuang sampah seenaknya sekarung. Dan mungkin dia berpikir dengan membuang sampah sekarung itu ataupun membuang sampah di sungai, persoalan sampah mereka itu selesai. Iya, memang selesai pada saat itu, tetapi percayalah, itu semualah yang akan mengakibatkan sungai-sungai di wilayah kalian itu akan semakin pendek ataupun semakin sedikit bisa ditampung aliran sungainya, karena akan menjadi sedimentasi. Bayangin, di depan kita ini dia mengendap, dan ketika air sungainya sedang surut, dia akan turun ke bawah dan dia akan menjadi sedimentasi yang bisa mengotori aliran sungai di Jakarta ataupun aliran sungai di sekitar kita. Dan sehingga air sungai tersebut sangat sulit kita manfaatkan lebih ya, seperti aliran sungai yang bisa digunakan untuk mandi juga bisa kalau bersih.
dan untuk siram-siram tanaman juga. Tetapi kalau sudah kotor begini bagaimana mau dipakai mandi? Adanya kurapan semua kita ini kalau pakai air sungai seperti ini, tumpuk dengan sampah. Oke, di depan kita ini ada inletnya dan sampai dikasih semacam barrier ya, sehingga sampah masyarakat ini tidak masuk ke sisi screening barnya terlebih dahulu, karena screening barnya juga ini masih finishing ya, belum selesai 100%. Dan sisi kanan atas ini adalah semacam tentrapot teman-teman, yang berfungsi untuk menahan ataupun pemecah ombak, dan juga berfungsi untuk menahan sampah kayu yang akan masuk di inlet Sodetan Kali Ciliwung ini melalui screening bar teman-teman. Dan oke, coba kita zoom masuk ke dalam, dan sepertinya ini sudah untuk lantai dasarnya sudah selesai, terus pemasangan screening barnya ya ini sudah selesai. Paling ini sisa elektrikalnya yang belum selesai tampaknya teman-teman. Dan besi terpalang bawah itu adalah fasadnya ataupun kulit pemanis dari inlet Sodetan Kali Ciliwung ini. Dan bridge-nya, guardrailnya kalau kita lihat sudah selesai, tinggal dicat sehingga mempermanis pastinya untuk dilihat mata. Dan di depan kita ini ada semacam playground ya. Dan sebelum kita ke sana kita lihat dulu, dan ini ada semacam ruang untuk penyimpanan ataupun ruang pemecah air mungkin ya. Jadi ketika ada luapan air tidak seluruhnya langsung masuk ke inlet Sodetan Kali Ciliwung, tetapi dia terpecah sehingga aliran yang akan masuk pasti agak sedikit tertahan ya, tidak terhempas masuk. Dan yes, kita lagi menyorot playground, dan ini playgroundnya di sisi paling belakang itu ada 2 tunnel ya, sengaja disimpan ataupun ditanam di tempat playground itu untuk menjadi destinasi edukasi. Jadi anak-anak kita bisa sambil belajar bahwa disinilah ataupun diameter inilah yang masuk ke dalam tanah ya, di kedalaman 14 meter. Dan tentunya di playground tersebut harus hati-hati, jangan terlalu dekat ke bibir sungai karena sungai ini sungai aktif. Dan nantinya di rooftopnya ini kemungkinan besar akan tertulis BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena ini proyek-proyek nasional teman-teman, bukan proyek DKI Jakarta ataupun proyek daerah. Jadi sungai ini teman-teman 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan yang ada di Jakarta, semua itu masuk tupoksi dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Dan tugasnya pemerintah daerah itu adalah pembebasan lahan. Dan kita ketahui di tahun 2016 ini sempat tertahan ya, karena ada gugatan class action yang dilakukan oleh warga Bidara Cina, dan dimenangkan ya pada saat itu, sehingga Pak Ahok mengajukan kasasi dan mangkraklah proyek ini di tahun 2016. Dan ketika ada pergantian gubernur yang baru melalui Pak Sandiaga Uno, dilakukan upaya lebih lanjut, yaitu menego kembali warga Bidara Cina untuk melepaskan tanahnya ya untuk dibeli. Dan sepertinya nego-nego tersebut berhasil, dan di tahun 2018 melalui Pak Anies Rashid Baswedan melakukan pembayaran secara aprisal, dan sepertinya pembayarannya sudah selesai, makanya berlanjut melalui Pak Anies lagi untuk menghadap ke Pak Jokowi ya selaku presiden kita, untuk meminta restu gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok itu dicabut, karena kalau terus dilakukan gugat-menggugat maka bisa dipastikan bahwa proyek ini tidak mungkin bisa berjalan hingga saat ini. Sehingga Pak Jokowi setuju untuk gugatan kasasi dicabut, maka di tahun 2001 lah proyek ini kembali berjalan teman-teman. Dan di saat ini kita ada di depan entrance-nya, dan sangat bagus sekali ya kalau kita lihat
trotoarnya dan pelatarannya juga sangat indah sekali. Dan oke, kita coba zoom masuk ke papan pelaksana ya. Ini adalah papan pelaksananya, dan yes, itu bukti bahwa di tahun 2021 ini proyek berjalan ya kembali, dan tidak mungkin ini tiba-tiba proyek ini berjalan tanpa ada pembebasan lahan dan pencabutan kasasi yang dilakukan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita hadir untuk mencarikan solusi terbaik, bukan untuk menyusahkan masyarakatnya, tetapi memberikan fasilitas yang nyaman dan aman. Dan estafet tersebut berlanjut kepada Pak PJ Heru, dan semoga semua upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kita ini bermanfaat, dan tentunya setelah adanya fasilitas Internet Sodetan Kali Ciliwung ini pun tetap kita harus menjaganya teman-teman dengan baik dan mendukung pemerintah kita. Salah satunya jangan membuang sampah di sembarang tempat, karena mau sehebat apapun pemerintah kita menyediakan fasilitasnya, tetapi kitanya juga masih kurang aware terhadap kebersihan. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai, bukan ke got, maka semua itu tidak akan berguna teman-teman. Jadi kita juga butuh kerjasama ke pemerintah kita. Dengan dukungan tersebut mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi banjir di tempat ini. Amin. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan sesegera mungkin dari pembangunan tersebut. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ataupun penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.